Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan BED 1 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Sari Jumaini, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri 1 Batuah, Kabupaten Kota Baru. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan BED 1 kategori 1 tahun 2024 LPTK UIN Antasari Banjarmasin dengan nomor peserta PPG 630278000480 dan nomor induk mahasiswa 2301131630. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di sekolah saya di SD Negeri 1 Batuah, Kabupaten Kota Baru. Praktek pembelajaran saya ini saya laksanakan pada kelas 3 SD dengan materi asiknya belajar surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat kelima dengan submateri hukum bacaan Qalqalah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak ibu pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, alhamdulillah pada hari ini anak-anak ibu semangat sekolahnya. Nah, sebelum belajar, pada hari ini kita akan membaca doa dan surah Al-Ikhlas agar pembelajaran kita pada hari ini menjadi berkah. Berdoa pada hari ini akan dipimpin oleh teman kita yaitu Lutfi. Silakan Lutfi maju ke depan kelas. Ada berdoa anak-anak dikatakan kepalanya ditundukkan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan zidni ilman warzuqni fahman sadaqallahul azim. Ya, kita baca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Terima kasih Lutfi, silakan Lutfi duduk kembali di tempatnya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Linda. Siapa? Linda sama Yeci. Apa kabarnya? Sakit. Nah, karena teman kita ada yang sakit, kita doakan pada hari ini mereka cepat sembuh. Ya. Nah, hari ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya agar kita ingat akan jasa para pahlawan kita. Silakan berdiri terlebih dahulu. Ayo. Ya. Berdiri di sini. Indonesia Airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari tandu ibuku. Indonesia kebangsaanku.
bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Nah, hari ini ada kata motivasi untuk kalian. Yang ingat hadisnya Rasulullah tentang mencari ilmu. Ada yang tahu hadisnya Rasulullah? Ya. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Nah, di sini thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi menuntut ilmu tuh bukan hanya laki-laki saja yang wajib, tapi perempuan juga wajib menuntut ilmu. Kata-kata motivasi dari Ibu untuk kalian. Hari ini Ibu akan mengadakan ice breaking terlebih dahulu. Masih ingat dengan nyanyi lagunya? Masih. Nah, ya kita mulai terlebih dahulu. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap belajar. Putar-putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di atas bundar, kanan kiri atas bawah siap belajar. Tepuk satu jari, tepuk dua jari, tepuk tiga jari, tepuk empat jari, tepuk lima jari, sebunyi semua. Satu dua tiga, ku siap belajar. Satu dua tiga, ku siap belajar. Ibu, hari ini masih semangat belajarnya. Nah, hari ini Ibu ingin mengetahui pembelajaran kita yang semalam. Ada yang tahu tentang apa? Tentang apa? Surah Al-Alaq. Tentang surah Al-Alaq. Al-Alaq. Nah, Aska masih ingat pembelajaran kita yang semalam. Nah, sekarang Ibu mengetahui ada 3 pertanyaan buat kalian, yaitu wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah apa? Surah Al-Alaq. Pertanyaan kedua, di mana Rasulullah menerima wahyu? Ayo. Di Gua Hira. Siapa? Jibril. Nah, siapa yang malaikat Jibril. Alhamdulillah, anak Ibu masih ingat pembelajaran kita yang semalam. Nah, hari ini kita masih belajar di bab pertama, yaitu asiknya belajar surah Al-Alaq. Nah, dengan materi submateri kita pada hari ini yaitu hukum bacaan Quran. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu apa? Yang pertama adalah melalui pembelajaran ini peserta didik mengetahui huruf qalqalah itu ada 5. Ba, ja, da, to, o. Nah,
sebagai pantulan suara ketika huruf qalqalah berharakat sukun ataupun waqaf. Nah, tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu peserta didik mampu membedakan antara qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Tujuan yang keempat, peserta didik mampu menghafal bunyi surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat ke-5. Nah, di sini ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, yaitu peserta didik mampu membaca Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat ke-5 dengan tartil dan hukum bacaan qalqalah dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan perbedaan antara qalqalah sughra dan qalqalah kubra dengan baik. Nah, yang ketiga, menerapkan keterampilan membaca Al-Quran dengan lebih lancar dan sesuai dengan kaidah tajwid, khususnya pada penerapan hukum qalqalah pada surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat ke-5. Nah, di sini ada yang tahu kita akan bermain kuis. Yes. Pertanyaan yang pertama. Ya. Silakan jawab memakai link kuisis itu. Pertanyaan yang pertama. Ayo angkat jawaban kalian. Angkat jawabannya. Ibu akan angkat jawabannya. Ya. Angkat jawaban kalian. Angkat jawaban kalian. Angkat jawaban kalian. Saya
الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Itulah bunyi dari surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat kelima. Pada pembelajaran kita pada hari ini, kita akan belajar tentang surah Al-Alaq, yaitu tentang hukum bacaan Qalqalah pada surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat kelima. Jadi kalian tolong simak dulu. Ibu akan mempertegaskan kembali bunyi dari surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ini bunyi dari surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat kelima. Hukum bacaan Qalqalah. Ada yang tahu dengan Qalqalah? Ada yang tahu? Qalqalah apa Jahid? Ya, getaran atau memantulkan. Nah, Qalqalah itu artinya getaran atau memantulkan. Nah, di sini Qalqalah menurut istilah adalah memantulkan atau menggetarkan suara apabila ada huruf Qalqalah yang berharakat mati karena sukun ataupun wakof. Nah, di sini huruf Qalqalah itu ada 5, yaitu apa? Jadi huruf Qalqalah itu ada 5, ba, ja, da, to, ko. Nah, atau kalau kita supaya kita lebih ingat, baju, di, to, ko. Nah, kalau
kol-kola sugro. Kol-kola kecil. Nah, di sini ada contoh dari Nah, itu juga contoh daripada kol-kola sugro. Nah, kalau kol-kola kubro, apa itu kol-kola kubro? Besar. Nah, Ibu di sini jelaskan lagi hukum bacaan kol-kola. Hukum bacaan yang terjadi apabila huruf kol-kola ya di akhir kata, yang mati karena waqaf, maka dibaca kol-kola ya kol-kola besar dengan cara memantulkan kuat bacanya. Coba kita di sini contohnya. Kola, ya lah, nah itu contoh dari kol-kola kubro. Nah, sedikit Ibu jelaskan. Di sini ada surah Al-Alaq. Coba perhatikan ke sini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, di sini apa hukum bacaannya? Kol-kola sugro, karena di tengah kata. Terus Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, jadi apa? Kol-kola kubro. Jadi dipantulkan dengan kuat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu tadi di ayat pertama ada kol-kola sugro dan ada kol-kola kubro. Nah, Ibu jelaskan lagi di ayat kedua. Khalaqal insana min 'alaq. Nah, kol-kolanya ada berapa di sini? Nah, khalaqal insana min 'alaq. Ada satu di akhir kah? Kata. Alaq. Apa? Hukum bacaan kol-kola apa? Kubro. Nah, memantulnya lebih kuat. Khalaqal insana min 'alaq. Nah, di sini nun mati ketemu dengan huruf sa. Apa? Ikhfa. Jadi ada hukum bacaan lain selain kol-kola, yaitu ikhfa. Nah, ayat yang ketiga. Iqra wa rabbukal akram. Nah, hukum bacaan apa nih? Kol-kola sugro. Besar atau kecil? Kecil. Iqra wa rabbukal akram. Yalah. Nah, di sini akramnya biasa aja, akram. Yalah. Nah, yang keempat, ayat keempat. Alladzi 'allama bil qalam. Adalah hukum bacaannya? Tidak ada, bujur, tidak ada hukum bacaan kol-kolanya. Tetapi ada hukum bacaan yang lain, yaitu apa? Alladzi tabi'i, yaitu panjangnya 2 harokat. Alladzi 'allama bil qalam. Ayat yang ke-5. Allamal insana ma lam ya'lam. Ada hukum bacaan kol-kolanya? Ada. Tidak ada. Allamal insana
Jar jahit ayat ketiga. Di akhir nih Kak jahit tidak dibaca kol-kola. Kenapa? Di sini bujur sudah ada tanda wakaf. Nah, sekarang kita ibu jelaskan tadi. Huruf kol-kola itu ada 5, yaitu ba, ja, da, to, ko. Nah, apabila selain 5 huruf kol-kola, maka itu bukan kol-kola dan tidak usah dibaca kol-kola. Walaupun di ayat ketiga ini ada tanda baca wakaf, karena tanda baca wakaf, tapi di akhirnya huruf mim, maka itu bukan kol-kola. Terima kasih Jahit atas pertanyaannya. Tugas kelompok buat kalian. Di sini ada berbentuk poster ini jadinya. Kita akan menyusun poster susun ayat. Nah, di sini ada kertas karton dan di sini ada potongan surah Al-Alaq. Jadi di sini sudah ibu potong jadi beberapa poster yang akan kalian susun di sini sesuai dengan ayatnya, mulai dari ayat pertama sampai dengan ayat terakhir sampai ayat kelima. Paham? Tugasan ini? Paham. Perhatikan ibu dulu. Kalian menyusun poster susun ayat yang sudah ibu sediakan sesuai dengan ayat. Ini ayat pertama. Jadi tempel dulu ayatnya, ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Nah, tapi ayat 1 dapatkan dulu tadi, yang 1 pilih. Nah, kalaunya sudah, kalian tempel yang rapi. Nah, dan setelah itu kalian akan mempresentasikan tugas kalian hari ini dengan susun poster ayat dan menunjukkan hukum bacaan kol-kola. Nah, hukum bacaan kol-kola. Ya, itu sama. Ini suratnya. Di sini kan ada kasihnya. Tempel yang ada kasihnya. Ini ayat pertama apa? Dari sini dulu nah. Ini. Tulis ayatnya. Dimakan lagi. Apa itu? Apa? Ini yang banyak ini. Ya di bawah. Itu apa? Di bawah kabar. Ya. Terus ayat keduanya bukan di situ. Dimakan dulu.
mana ada hukum bacaan qalqalahnya? Nyari nih, ya. Ya. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, yang mana hukum bacaan qalqalahnya? Ya, terus? Ya, kalau yang ini tadi hukum bacaan qalqalah apa? Iya, kalau yang ini? Iya, ada lagi? Di ayat keberapa? Yang mana sayang? Iya, apa bacaannya? Iya. Hukum bacaan qalqalah apa? Kubro. Nah, hebat, sudah kelompok 2 alhamdulillah sudah paham dengan hukum bacaan qalqalah pada surah Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Iya. Nah, di sini di ayat keberapa ada hukum bacaan qalqalah? Ayat ke-1. Qalqalah apa itu namanya? Yang mana? Ini kubro. Qalqalah kubro karena ada di tengah kata. Terus kubro karena bertanda baca wakaf dan letaknya di akhir. Jadi cara membacanya, memantulnya lebih jelas atau lebih kuat. Oke, kayak apa bunyinya? Kolak. Ya, terus ada lagi? Ya, di akhir itu adalah kubro. Jadi cara membacanya dengan jelas. Ya, sudah paham? Sudah. Alhamdulillah. Silakan kalian duduk kembali. Ya. Nah, Ibu beri aplaus kepada kalian. Kita tepuk tangan atas hasil karya kalian yang mana kalian sudah bisa menampilkan atau menjelaskan tentang hukum bacaan qalqalah. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, anak-anak ibu telah selesai dalam mengerjakan tugas kelompoknya dengan baik. Nah, hari ini pada kesimpulannya, apa yang kalian dapat tentang pembelajaran kita pada hari ini? Qalqalah adalah memantulkan. Menurut istilah, qalqalah adalah memantulkan atau menggetarkan suara apabila ada huruf qalqalah yang berharokat hati karena sukun atau karena waqaf. Huruf qalqalah ada 5: ba, ja, da, o. Iya, terima kasih. Qalqalah terbagi menjadi 2: qalqalah sugro dan kubro. Ya, terima kasih Nabil. Kesimpulan kita pada hari ini yaitu belajar tentang hukum bacaan qalqalah, yang mana bunyi dari hukum bacaan qalqalah itu ada 2 macam. Yang pertama apa? Qalqalah apa? Sugro. Terus? Sugro. Kalau qalqalah sugro yaitu qalqalah kecil. Kalau qalqalah kubro itu besar. Nah, kalau kecil itu berada di tengah kata. Dan kalau qalqalah besar itu di akhir dan di akhir terus bertanda baca waqaf. Nah, maka itu dibaca hukum bacaannya qalqalah kubro. Nah, itu yang membedakan dari hukum cara membacanya. Nah, qalqalah itu tadi sudah dikatakan yaitu apa tadi? Memantulkan. Jadi suara yang memantulkan. Ya, atau menggetarkan. Ada berapa tadi? 5. Iya, ada 5 yaitu ba, ja, da, to. Nah, itulah dari hukum bacaan
Ibu bagikan soalnya lagi. Lagi. Oh iya, Nomor 3. Jawabannya apa? Ayo kalian baca. Ada bu. Ya, nomor 4. Jawabannya kalian baca dulu. Terus, ya. Yang kelima. Yang keenam. Ya. Yang ketujuh. Ya, silakan. Ya. Yang ke-8. Soal yang ke-8. Ya. Soal yang ke-9. Angkat sebenarnya. Ya. Ya. Terus. Yang ke-10. Ya, terima kasih. Presentasinya hari ini 90%. Nilainya setelah melakukan pembelajaran ini, nilai kalian meningkat menjadi 90%. Alhamdulillahirobbilalamin, hari ini pembelajaran kita telah selesai. Nah, anak-anak ibu sudah bisa mengisi link quizisnya, yang dimana menggunakan paper mode lah. Nah, sudah tahu nih cara menjawabnya tadi. Alhamdulillah, dengan asesmen formatif di akhir pembelajaran kita tadi, nilainya meningkat menjadi 90%. Dari yang pertama proses tadi 60%, sekarang meningkat menjadi 90%. Nah, untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar tentang pesan-pesan pokok surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat ke-5. Akhirul kalam, Ibu akhirin, summa salam.